memiliki hari Sabat. Jangan lupa istirahat. Waktunya tidur, tidur. Waktunya istirahat, istirahat. Saudara-saudara, jangan pikiranmu hanya untuk mengumpulkan ini, memikirkan ini. Akhirnya engkau yang bermasalah dengan emosi. Nanti yang kena getahnya pasangan hidupmu dan orang-orang di sekitar hidup saudara. Saudara-saudara yang sudah menjadikan pelayanan, kemudian saudara melupakan pasangan hidup saudara, melupakan keluarga saudara, suatu saat saudara akan menyesal. Seorang hamba Tuhan mengatakan, jemaat pertama yang harus engkau layani adalah istri dan anak-anakmu. Berapa banyak anak-anak pendeta yang memberontak? Berapa banyak istri pendeta yang kepahitan? Berapa banyak pada akhirnya pendeta-pendeta yang menyesal di ujung kehidupan karena telah menyengsarakan keluarganya. Saudara-saudara, saya membaca sebuah buku yang berjudul Finishing Strong. Di dalam buku itu dikatakan hanya 10% pemimpin Kristen yang mengakhiri hidupnya dengan baik. Hanya 10%. Lalu yang lain-lain kemana? Yang 90% tersandung di tengah jalan. Ada yang tersandung masalah tahta, kedudukan, ya kan, jabatan. Ada yang tersandung masalah keuangan. Dan ada yang tersandung masalah keluarga. Kenapa? Karena menelantarkan keluarganya. Oh, saudara-saudara, saya masih ingat membaca sebuah kisah mengenai 3 penginjil besar pada zamannya Bapak Billy Graham. Salah satunya Chuck Templeton, dan ada satu lagi yang saudara-saudara mengakhiri hidupnya dengan sangat mengenaskan. Mati, ditemukan mayatnya di pinggir jalan dalam keadaan mabuk dan dililit hutang, dan meninggalkan anak dan istrinya dalam keadaan sangat-sangat menyedihkan. Saudara-saudara, mengapa? Oleh karena kadang-kadang orang berpikir hanya untuk pencapaian, pelayanan, dan kita lupa bahwa jemaat pertama yang harus kita layani adalah istri dan anak-anak kita. Nah, akibatnya emosi kita tidak stabil ketika kita tidak punya hubungan yang baik. Itulah sebabnya pelajaran hari ini mengajak kita, saudara-saudara, milikilah Sabat. Milikilah waktu istirahat. Kelolalah emosi Anda. Masih ada gairah yang sama. Masih ada sukacita dalam hidup. Masih mencintai apa yang Anda lakukan dan melakukan apa yang Anda cintai. Kalau tidak, mungkin Anda sedang bermasalah. Apakah gairah Anda waktu memasuki pelayanan sekarang seperti dulu pada waktu Anda memulai pelayanan? Kalau belum, atau kalau tidak, Anda sedang bermasalah dengan emosi Anda. Saudara-saudara, pelajaran hari ini adalah mari kita membuat emosi kita sehat kembali. Nah, mungkin saudara bertanya, Pak, bagaimana caranya supaya emosi saya sehat kembali? Saudara, salah satu saudara perlu rest. Rest adalah dari Tuhan. Artinya perlu istirahat. Tuhan saja punya hari Sabat. Apalagi saudara dan saya, kita perlu hari Sabat. Maka jangan pernah melanggar hari Sabat. Di dalam perjanjian lama, kalau Anda melanggar hari Sabat, hukumannya mati. Jadi jangan pernah melawan hukum Sabat, saudara-saudara. Kalau Anda tidak ada istirahat, karena kerja, gara-gara Anda ingin mengumpulkan banyak, supaya punya lebih banyak, suatu saat Anda akan menyesal. Karena uang yang Anda kumpulkan habis untuk mengongkosi biaya rumah sakit atau biaya kesehatan saudara. Maka sudah waktunya kita semua sebagai orang-orang yang percaya, sebagai pemimpin, memiliki hari Sabat. Jangan lupa istirahat. Waktunya tidur, tidur. Waktunya istirahat, istirahat. Saudara-saudara, jangan pikiranmu hanya untuk mengumpulkan ini, memikirkan ini. Akhirnya engkau yang bermasalah dengan emosi. Nanti yang kena getahnya pasangan hidupmu dan orang-orang di sekitar hidup saudara. Amin. Yang kedua, cara bagaimana Anda mereserve, memulihkan emosi saudara adalah, pertama adalah rest, istirahat. Yang kedua, read, membaca. Coba baca buku-buku yang baik. Baca buku-buku rohani. Baca buku-buku yang bisa memberikan pencerahan kepada saudara, yang bisa menyegarkan saudara. Amin. Ini penting sekali bagi saudara-saudara. Saudara perlu menjaga pikiran Anda terus segar. Karena apa? Pikiran dan perasaan itu berkaitan erat sekali. Cara yang paling mudah mengubah perasaan adalah mengubah pikiran. Saya ulangi lagi. Cara yang paling mudah mengubah perasaan adalah mengubah pikiran. Ini contoh. Pikiran Anda sedang memikirkan orang-orang yang selama ini memusuhi Anda. Anda membenci orang itu di dalam pikiran. Maka perasaan Anda
akan ada perasaan kepahitan. Rasa benci itu muncul karena di pikiran Anda tidak menyukai orang-orang itu. Dan kalau Anda membiarkan pikiran Anda dipenuhi dengan kebencian, maka akhirnya perasaan Anda akan dipenuhi dengan kepahitan. Nah, kalau perasaan Anda penuh dengan kepahitan, hatimu penuh dengan rasa sakit, Anda kehilangan sukacita dalam hidup ini. Apa kata Alkitab? Orang bodoh mati karena sakit hati. Baca buku, baca Alkitab, baca firman Tuhan, segarkan pikiran saudara. Kalau kemarin suntuk karena mikir ini, mikir itu, mikir ini, mikir itu, inilah waktunya Anda memikirkan apa yang baik, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, apa yang disebut dengan kebajikan. Pikirkanlah itu. Maka damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memerintah hidupmu, kata firman Tuhan. Amin, saudara. Jadi perasaan saudara adalah hasil dari pikiran saudara, yang nantinya akan mempengaruhi kehendak saudara. Ketika pikiranmu dipenuhi dengan hal-hal yang kotor, yang negatif, perasaan jadi negatif, kehendak hidup saudara jadi negatif, dan perilaku saudara pasti negatif. Jadi yang pertama, untuk menjaga kesehatan emosi, rest. Yang kedua, read. Yang ketiga, revive. Revive. Bikin kebangunan rohani. Hidupkan kembali kerohanian saudara. Supaya apa? Anda mengetahui mana yang kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan. Mana ini suara Tuhan, mana yang suara setan. Saudara, Anda perlu kebangunan rohani sehingga Anda bisa mengalami pewahyuan, kebenaran, rema yang ada di dalam hati saudara, sehingga Anda mudah masuk di dalam hadirat Tuhan. Ketika Anda menyanyikan sebuah lagu, kemudian Anda bisa menikmati kebenaran lagu itu, Anda menikmati hadirat Tuhan, ada kebangunan rohani, emosi Anda akan dipulihkan. Coba kalau tidak percaya, datang di hadirat Tuhan, menyanyikan lagu pujian, semua baik, sungguh teramat baik. Sementara Anda menyanyi, Anda meyakini kata-katanya, tiba-tiba ada ketenangan. Allah peduli, Allah mengerti, tiba-tiba ada senyum. The joy of the Lord is my strength. Tiba-tiba ada sukacita, emosi Anda berubah. Yang tadinya sebelum saudara datang kepada Tuhan ada marah, ada kecewa. Waktu Anda mulai menyanyi dan merasakan kebangunan rohani, ada sukacita yang tidak bisa dibayar dengan uang, dan Anda akhirnya mengalami pemulihan secara emosi. Selesai itu, ada gairah hidup lagi, ada sukacita, ada semangat. Itulah yang perlu kita lakukan, saudara. Hidupkan kembali emosi saudara dengan melakukan kebangunan rohani secara pribadi. Maka kalau datang ke gereja, jangan hanya mau store muka. Amin. Oh, kalau saya tidak datang ke gereja, nanti saya tidak enak. Nanti apa kata Bapak Pendeta? Nanti apa kata tetangga-tetangga saya? Saudara, jangan datang ke gereja karena mau store muka atau untuk menghapus dosa. Datanglah ke gereja untuk membangunkan rohani Anda. Amin. Karena apa? Rohani Anda mempengaruhi emosi Anda. Haleluya. Orang-orang yang rohaninya baik, emosinya pasti baik. Orang-orang yang imannya bertumbuh, emosinya pasti akan menjadi menyenangkan. Tahan banting. Tidak takut menghadapi cobaan. Tidak takut difitnah. Tidak takut dikata-katain orang. Karena apa? Ada kekuatan rohani. Amin. Rest, read, revive, dan yang terakhir, rage. Saudara, dalam hidup ini, Anda perlu melepaskan keletihan emosi dengan cara apa? Lakukan sesuatu yang membuat Anda bisa tertawa, yang membuat Anda bisa senang, yang membuat Anda bisa bergembira. Mungkin itu hobi Anda. Yang hobinya mancing, silakan mancing. Ya kan? Yang hobinya shopping, silakan shopping. Yang penting pakai uang sendiri. Yang hobinya main layang-layang, silakan main layang-layang. Yang hobinya mendengarkan musik, silakan mendengarkan musik. Apapun yang menyenangkan Anda dan bisa menolong Anda mengudari atau melepas kepenatan emosi, silakan Anda lakukan. Karena itu penting bagi Anda untuk menjaga emosi Anda. Haleluya. Apa yang saya lakukan, saudara? Saya suka mancing. Jadi kalau sudah capek, sudah penat, sudah rasa letih, mancing. Kadang-kadang saya di dalam pelayanan di Australia, selesai pelayanan saya ajak hamba Tuhan namanya Pak John Cannon yang punya perahu. Pak, mari kita mancing. Nah, dia siapkan perahunya, kita mancing. Kadang-kadang saya mendengarkan musik atau nonton. Apa saja yang bisa membuat Anda merasa refresh, disegarkan kembali. Anda perlu itu. Nah, saudara, salah satu yang saya lakukan juga kadang-kadang menyanyi.
ambil gitar, menyanyi, menyembah Tuhan. Saya suka musik, ngarang lagu. Saudara, ada sukacita tersendiri di dalam hidup ini. Oleh karena itu, 4 hal ini bisa menolong saudara sembuh dari masalah emosi. Ingat baik-baik. Apa yang pertama? Saudara masih ingat? Rest, istirahat. Read, membaca. Revive, bangunkan rohani saudara. Dan yang terakhir, rage. Cari sesuatu yang bisa membuat Anda gila sebentar. Dalam arti, ada sukacita yang bisa menolong saudara. Saudara, ini penting bagi Anda semuanya. Saya kurang tahu dengan situasi Anda, dengan kena PHK, kehilangan pekerjaan, kehilangan pelayanan barangkali, kehilangan usaha saudara. Anda bisa saja bawaannya marah-marah, gampang emosi. Dan kalau Anda tidak waspada, nanti yang kena getahnya adalah pasangan hidup Anda, anak saudara. Oh, saudara, saya membaca Injil Matius pasal 11, ayat yang ke-28. Saudara tahu ayat ini yang mengatakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di dalam terjemahan The Message, ditulis seperti ini. Are you tired? Are you burned out of religious? Apakah Anda capek? Anda merasakan keletihan oleh karena beban-beban agamawi? Walk with me, work with me, get away with me. Bekerjalah dengan saya, berjalan dengan saya, pergi dengan saya. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, cara terbaik untuk kita segera memulihkan emosi perasaan kita adalah berjalan dengan Tuhan. Bekerja dengan Tuhan. Bukan bekerja bagi Tuhan, bekerja dengan Tuhan. Luangkanlah waktu berada di dalam hadirat Tuhan. Membaca firman Tuhan, menikmati kuasa dan hadirat Tuhan, maka saudara akan mengalami sukacita di dalam kehidupan Anda. Amin, saudara. Saya tidak tahu situasi saudara hari ini, tapi kalau engkau secara emosi, engkau sedang bermasalah, secara emosi engkau sedang mengalami keletihan, secara emosi engkau sedang mengalami situasi tidak sehat sama sekali. Have rest. Istirahatlah. Bukan hanya istirahat secara fisik, istirahat pikiran. Yang kedua, read. Bacalah kebenaran firman, bacalah buku-buku rohani. Yang ketiga, revive. Bangunkanlah rohani saudara. Yang keempat, rage. Carilah atau lakukanlah apa yang menjadi hobi saudara yang bisa membuat Anda tertawa terbahak-bahak. Karena waktu Anda tertawa, ada hormon yang keluar yang bisa membuat Anda mengurangi stres. Dan Tuhan sudah menciptakan itu, saudara, yang namanya the joy of the Lord. Sukacita dari Tuhan akan menjadi kekuatan kita. Hati yang gembira adalah obat. Maka kalau engkau tidak bisa gembira karena beban emosi setiap hari yang begitu banyak, Anda akan bermasalah dengan hidup Anda. Anda akan bermasalah dengan hubungan pernikahan Anda. Anda akan bermasalah dengan orang-orang di sekitar Anda. Dan pada akhirnya Anda tidak akan pernah menjadi maksimal karena Anda tidak memperhatikan emosi Anda.